Nangis. Satu kata buat kalian, mampus. Wilayah Provinsi Jawa Barat, jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Ngawur. Jadi Mulyadi ini semakin ngawur sekali lagi. Ngawur mah maneh atuh Suparno. Anu ngawur kan kumaha? Ayo nu ngawur teh, ngawur-awuran. Leuwih teuing. Tah maneh teh cigana mah leuwih teuing nya. Kuruna ngurus buruh nya. Terus ngesejahterakeun buruh, da maneh teh pengurus meureunna nya. Der ieu mah maneh rek turun ka jalan mawa buruh nu keur gararawe. Lamun dipecat di PHK ya nya ku perusahaan. Maneh tanggung jawab ka keluargana, ka anak pamajikanana cik sakitu we atuh nya. Kudu riweuh. Datang wadata audiens datang yeuh Pak Dedi kieu kitu nya. Wae beberebetan ngawur maneh nu awur-awuran. Kade bisi olab maneh Parno. Lieur si Parno mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat sadaya. Salam baktos kasadayana di mana we ayana. Dalam PT kali ininya saya ingin menanggapi salah satu pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh elit atau pimpinan buruh Jawa Barat, yaitu Mas Suparno. Beliau mengeluarkan beberapa statement. Yang pertama, ya ini khusus ya berbicara terkait masalah UMK dan UMSK yang ada di Jawa Barat. Ya. Beliau tidak menerima kebijakan yang sudah diberikan atau dilakukan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Yang pertama statementnya adalah beliau mengatakan beliau akan menutup 11 gerbang tol yang ada di Provinsi Jawa Barat. Terus kemudian yang kedua, ya, saat nanti sidang gugatan di PT UN, beliau mengancam akan melumpuhkan akses ya, lalu lintas yang ada di Pasopati, Bandung dan lain sebagainya. Lokasi-lokasi strategis yang memang rawan kemacetan seperti itu sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Jadi begini ya Mas Suparno ya. Saya Agus Syarifudin, warga Jawa Barat. Kalau masalah menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat, kemudian juga melakukan aksi unjuk rasa dan demonstrasi untuk memperjuangkan hak-hak dari rekan-rekan atau kawan-kawan buruh yang tergabung di dalam serikat untuk mengangkat hak hidupnya, saya sangat setuju. Karena menyampaikan pendapat di muka umum itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi kalau sudah ada statement-statement yang di situ mengatakan akan melakukan penutupan terhadap 11 gerbang tol yang ada di Jawa Barat, terus kemudian juga akan melumpuhkan akses lalu lintas yang ada di Pasopati dan lain sebagainya, saya sebagai masyarakat Jawa Barat tidak menerima itu. Ya. Kalau memang betul itu real bahwasannya untuk memperjuangkan hak-hak daripada rekan-rekan buruh, ya silahkan lakukan itu, aksi unjuk rasa. Dan hari ini juga kan memang sedang berproses di PT UN secara hukumnya. Ya. Itu sudah jelas, tinggal dikawal secara baik, secara benar, sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, jangan juga ya, memanfaatkan ribuan kawan-kawan buruh yang tergabung di dalam serikat untuk melakukan hal-hal yang memang tidak dibenarkan, seperti merusak fasilitas umum, terus kemudian juga menghambat, gitu kan, menghambat aktivitas masyarakat yang lain dengan melumpuhkan akses-akses jalan strategis yang ada di Bandung. Itu sangat-sangat merugikan warga masyarakat Jawa Barat. Mekanismenya kan sudah jelas, dibawa ke jalur hukum, sudah ada gugatan PT UN, kawal saja sesuai dengan proses dan mekanisme hukum yang berlaku. Mau melakukan aksi unjuk rasa, lakukan saja, tapi dengan tertib sesuai dengan aturan perundang-undangan gitu. Jangan memprovokasi warga masyarakat Jawa Barat sehingga terjadinya perpecahan. Jadi saya curiga nih, apakah memang betul ini itu real untuk kepentingan rekan-rekan dan kawan-kawan buruh yang tergabung di dalam serikat dan atau tidak tergabung di dalam serikat, atau memang hanya kepentingan sedikit kelompok elit buruh
khususnya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Seperti itu ya. Dengan beredarnya video-video bahkan pemberitaan-pemberitaan yang berjudul Presiden Partai Buruh makan enak-enak, karena itu berita itu adalah fitnah, hoax, dan melanggar Undang-Undang ITE. Hari Senin besok kantor hukum Partai Buruh akan melaporkan ke Barreskrim. Luar biasa sekali, Presiden Partai Buruh akan melaporkan akun-akun para buzzer, para hater yang telah membuat berita hoax. Berita tentang apa? Berita tentang makan. Masalah makan saja ini sampai dilaporkan ke Barreskrim. Ini justru tidak akan menumbuhkan simpati dan empati. Justru ini akan menurunkan reputasi Partai Buruh. Saudara Said Iqbal mengatakan bahwa Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi itu adalah gubernur yang selalu mengutamakan pencitraan. Padahal Gubernur Deddy Mulyadi ketika dihujat oleh salah satu buruh yang bernama Bambang dengan mengatakan gubernur dan juga gubernur nama hewan yang disebut, beliau tidak melaporkan itu ke Barreskrim. Padahal itu adalah ujaran kebencian. Tetapi apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau malah bertemu di rumah di Lembur Pakuan, ngobrol dengan Bambang, bahkan memanggil istrinya untuk datang ke Lembur Pakuan, akan diberikan bonus. Inilah bedanya antara Said Iqbal dengan Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi punya keluasan hati, punya kelapangan dada, punya hati yang bersih seputih kapas. Tapi Said Iqbal baru saja dikritik masalah sepele, masalah makan, ini sudah mau melaporkan pelakunya, pemilik akunnya, ke Barreskrim. Terima kasih Pak Said. Dengan demo ini kami semua jadi naik jabatan. Saya sekarang jadi pejabat alias pengangguran Jawa Barat. Kacau. Kacau, kacau, kacau. Ya sekarang lihat ya, ini lihat coba ini. Ini ya. Ada salah satu ini dari Bapak Asep berkomentar ya, berterima kasih katanya kepada Bapak Said Iqbal karena demo mereka naik jabatan, termasuk beliau itu ya, jadi pejabat malah jadi pengangguran Jawa Barat. Terus kalau sudah kayak gini mau mengelus kepada siapa? Kalau sudah kayak gini mau minta tolong kepada siapa? Kalau sudah kayak gini yang menyesal siapa gitu. Terus kalau udah kayak gini yang salah siapa? Di sini kan kita juga harus bisa menanggapi dengan bijak gitu loh. Sebenarnya harusnya bukan berterima kasih kepada Bapak Said Iqbal itu. Harusnya justru malah memprotes gitu loh. Kenapa sih kalian itu demo kemarin? Gara-gara kalian demo banyak para buruh yang kena imbas gitu loh. Ya, gara-gara kalian demo buruh kemarin banyak buruh-buruh di Jawa Barat jadi kena imbas. Ya, salah satunya kan beliau ini Pak Asep ini katanya sekarang menjadi pengangguran di Jawa Barat. Yang salah siapa? Ya yang kemarin orang-orang yang berdemo itu. Ya. Untuk Pak Asep, ya, ini masukan dari saya, Pak. Kalau seandainya mau kejar aja itu si Said Iqbal itu presiden buruh yang sudah memprovokasi itu ya. Terus satu lagi, ya, kalau mau kejar si Suparno itu, ya. Dia juga sudah provokasi itu. Yang kemarin ngakunya sebagai Dewan Tim Kemenangan Kang Deddy Mulyadi itu, ya. Baru jadi Dewan Kemenangan Kang Deddy Mulyadi aja udah songongnya nauzubillah. Saya aja yang membela Kang Deddy Mulyadi dari beliau menjabat sebagai bupati di Purwakarta aja nggak sombong. Baru kali ini aja saya buka kartu, ya. Ini baru jadi Dewan Tim Kemenangan Kang Deddy Mulyadi sudah sombong. Jadi kalau mau menuntut ya untuk Pak Asep, tuntut aja itu si Said Iqbal sebagai presiden buruh dan juga tuntut kepada si Suparno itu, ya. Yang katanya bisa menggerakkan buruh-buruh yang ada di Jawa Barat. Jadi seperti itu ya untuk Pak Asep. Terima kasih ya.
Untuk komentarnya di sini saya tanggapi seperti itu. Sekali lagi, untuk seluruh buruh yang ada di Indonesia, wabil khusus yang ada di Jawa Barat, yang kemarin kena imbas, sekarang di PHK gara-gara kemarin kena imbas dari demo, silakan kalian tuntut kepada siapa? Yang pertama kepada Presiden Buruh, kepada Said Iqbal, yang kedua kepada Suparno yang sudah menggerakkan buruh-buruh untuk berdemo di Jawa Barat di depan Gedung Sate. Sekian dari saya, hatur nuhun, sampurasun.